Assalamualaikum, selamat pagi. Kita akan melanjutkan pembahasan pada video-video sebelumnya, yaitu tentang unsur seni rupa. Unsur seni rupa apa saja yang sudah kita bahas? Yang pertama adalah titik. Dari sebuah titik akan menjadi garis. Dari garis akan menjadi bidang. Berarti sudah ada 3 unsur yang kita pelajari, yaitu titik, garis, dan bidang pada video sebelumnya. Bagi yang belum menyaksikan materinya, silakan diputar kembali videonya. Sekarang kita akan masuk ke dalam unsur yang keempat. Unsur yang keempat adalah bentuk. Jika bidang adalah hubungan antara garis, garis, garis dihubungkan menjadi satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan. Itu disebut bidang. Maka bentuk adalah hubungan beberapa bidang menjadi satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan. Kalau bidang hubungan antar garis, kalau bentuk hubungan antar bidang. Bentuk hubungan beberapa bidang menjadi satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan. Itulah bentuk. Bedanya bidang, kalau bidang itu 2 dimensi. Kalau 2 dimensi berarti datar, tidak memiliki volume atau ruang. Volume itu adalah sesuatu yang bisa diisi, ditempati. Itu disebut volume atau ruang. Dan yang ketiga, bidang ini memiliki panjang, lebar, dan sisi. Artinya, bidang tidak memiliki tinggi. Lalu apa bedanya dengan bentuk? Kalau bidang 2 dimensi, kalau bentuk 3 dimensi. Kalau bidang tidak memiliki volume atau ruang, kalau bentuk memiliki volume atau ruang. Artinya di dalam bentuk ini bisa diisi sesuatu, bisa dihuni sesuatu. Kemudian kalau bidang memiliki panjang, lebar, dan sisi, sedangkan bentuk memiliki panjang, lebar, sisi, dan tinggi. Itu adalah perbedaan dari bidang dan bentuk. Dalam matematika, bidang ini disebut bangun datar. Sedangkan bentuk dalam matematika disebut bangun ruang. Bidang dan bentuk adalah dalam seni. Ini contohnya dari bentuk. Kita bisa lihat di sini ada kubus, ada balok, ada tabung, ada piramid, ada bola, ada prisma. Semuanya bisa diisi dengan sesuatu di dalamnya. Ada ruangnya, ada dimensinya. Dan ini juga contohnya. Kita bisa lihat di sini. Untuk membuat sebuah lebah, kita menggabungkan beberapa bidang. Tadi ingat, bentuk adalah gabungan dari beberapa bidang menjadi satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan. Di dalam gambar ini, untuk membuat lebah seperti ini, kita membutuhkan bidang setengah lingkaran dan lingkaran sebagai kepalanya. Kemudian, di setengah lingkaran sebagai badan ini kalian kasih garis-garis. Di lingkaran sebagai kepalanya, di dalam lingkaran ada lingkaran-lingkaran lagi untuk menjadi matanya. Ditambahkan garis lengkung. Kemudian kita akan membuat sayap. Sayapnya ini dari oval. Kalian buat oval. Ditambahkan garis-garis. Kemudian kalian hias, kalian warnai menjadi bentuk lebah yang utuh. Kemudian ini juga contohnya. Untuk membuat sebuah kelelawar seperti ini, kita membutuhkan yang pertama adalah lingkaran kecil dan lingkaran besar. Lingkaran kecil dan lingkaran besar digabungkan lagi dengan bidang oval. Ada 4 bidang oval, 2 oval yang besar, 2 oval yang kecil. Oval yang besar fungsinya untuk sayap, oval yang kecil fungsinya untuk telinga. Kemudian di dalam oval yang besar ini kalian
letakkan setengah lingkaran. Bidang setengah lingkaran. Setengah lingkaran ini bagian bawahnya kalian hapus sehingga menjadi lengkungan-lengkungan sayap seperti ini. Tinggal ditambahkan segitiga dan setengah lingkaran untuk menjadi mulut dan taringnya, dan lingkaran kecil 2. Di dalam lingkaran kecil lagi ada lingkaran kecil lagi 2, fungsinya untuk mata. Kemudian letakkan segitiga di sini untuk kaki, segitiganya ditambahkan garis-garis. Jadilah bentuk dari seekor kelelawar. Ini adalah contoh dari bentuk gabungan dari beberapa bidang menjadi satu kesatuan utuh. Mulanya dari satu bidang, digabungin bidang-bidang tersebut menjadi satu kesatuan utuh, disebut bentuk. Oke, sekarang ada bidang apa saja untuk jadi bentuk seperti ini? Kalian tahu ini adalah gajah. Oke, ada bidang apa saja supaya bisa menjadi bentuk gajah? Dan sekarang saatnya kalian membuat karya seni rupa bentuk. Bentuknya apa? Hewan. Selamat berkarya, terus mencoba dan berlatih sehingga membuat sebuah karya seni yang semakin indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.